Perang dagang yang sedang berlangsung ini melibatkan penerapan tarif tinggi sebagai alat diplomasi, menciptakan ketidakpastian yang cukup besar dalam pasar global serta memberikan dampak langsung terhadap ekonomi dunia secara keseluruhan. Di sisi lain, kedua negara terlibat dalam persaingan sengit untuk meraih dominasi teknologi, di mana Amerika Serikat menuduh China melanggar hak kekayaan intelektual serta memanipulasi nilai mata uangnya demi keuntungan. Meskipun perjanjian fase 1 berhasil ditandatangani pada Januari 2020, ketegangan antara kedua negara tetap ada, terutama setelah pandemi yang lebih jauh memperburuk situasi perdagangan global dan menambah kompleksitas hubungan mereka. Perubahan dalam rantai pasokan global telah menyebabkan pergeseran produksi ke Asia, secara signifikan mempengaruhi daya saing produk lokal di pasar Amerika Serikat, dan ini jelas merupakan tantangan besar bagi keberlangsungan industri domestik. Rasa cemas akan potensi kolapsnya ekonomi domestik semakin menguat ketika pabrik-pabrik di AS terpaksa tutup dan banyak pekerjaan hilang. Situasi ini terus menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat luas. Ketergantungan Amerika Serikat pada komponen teknologi dari Tiongkok menjadi isu yang semakin mencolok, terutama dalam konteks produksi baterai kendaraan listrik dan bahan logam tanah jarang, yang dapat menjadi ancaman serius bagi dominasi teknologi AS. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah menciptakan ketegangan yang cukup signifikan dalam hubungan perdagangan internasional, dan langkah-langkah yang diambil kedua negara berpotensi mempengaruhi ekonomi negara-negara lain secara luas. Tanggapan China terhadap tarif baru yang diterapkan oleh AS mencakup peningkatan tarif balasan, yang menunjukkan bahwa mereka bersiap untuk mengambil langkah-langkah defensif. Ini tentu mengubah dinamika pasar global dengan cara yang tidak terduga. Perkembangan pesat dalam teknologi di China telah membuat negara tersebut lebih mandiri dan semakin meningkatkan daya saingnya di pasar global, dan hal ini mungkin mengancam posisi dominan Amerika Serikat dalam bidang teknologi. Lebih lanjut, China telah aktif menjalin kerjasama perdagangan dengan negara-negara di Afrika dan Asia, serta memperluas inisiatif sabuk dan jalan ke area-area strategis yang mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS dalam transaksi internasional. Salah satu langkah awal China adalah mengalihkan aliran ekspor mereka ke negara-negara mitra baru seperti Indonesia dan Vietnam. Langkah ini menjadi strategi cerdas untuk menjaga keberlangsungan operasi meskipun ada tekanan dari Amerika. Saat ini, China fokus pada pengembangan pasar domestik yang tangguh dengan meningkatkan konsumsi lokal, memperkuat kelas menengah, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong produk dalam negeri. Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) yang diperluas oleh China kini mencakup infrastruktur digital serta konektivitas data guna mendukung perdagangan global, yang menandakan ambisi China untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi digital dunia. Implementasi yuan digital yang diawasi oleh negara di China, yang telah digunakan oleh lebih dari 300 juta orang pada tahun 2025, menunjukkan potensi alat pembayaran baru yang diakui oleh beberapa negara penghasil minyak. Strategi jangka panjang China dalam persaingan ekonomi global terlihat jelas melalui pendekatannya yang lebih sabar dan terencana, mirip dengan sebuah permainan catur. Ini memperlihatkan pemahaman mendalam akan dinamika politik global saat ini. Di tengah perang antara negara-negara besar, kepanikan mulai melanda kalangan investor yang menyebabkan penundaan proyek dan pemecatan massal. Dampak dari fenomena ini mulai terlihat di berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks globalisasi yang sedang mengalami tantangan, aliran barang dan uang antar negara semakin terhambat, menciptakan berbagai tantangan baru bagi negara-negara yang sebelumnya bergantung pada prinsip perdagangan bebas. Teori pasar bebas yang selama ini menjadi landasan pertumbuhan kini mulai menunjukkan kerentanan dan ketidakrelevanannya. Negara-negara mulai bertindak untuk menaikkan tarif, alih-alih menurunkannya, menciptakan dinamika baru dalam hubungan perdagangan internasional.